Selamat sore teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya Kak Kena di sini dan Pak Guru Paul. laporan langsung dari kita punya kampung tercinta. Jadi sore ini tercinta tata. Jadi sore ini si Paul dia lagi mau panen tomat. By the way dia baru kasih bersih kita punya taman untuk acara minggu depan. Kita mau bikin acara. Acara apa itu ya? Apa ya? Nanti kalian lihat pokoknya. Jadi dia sudah kasih pangkas rumput dan lain-lain, terus tanaman-tanaman yang tidak penting dia sudah cabut semua. Tuh, jadi rapih. Yuk. Terus sekarang ini dia mau panen kita punya paprika dan juga tomat. Karena kebetulan si bapak yang mau panen, jadi saya bilang saya mau ikut. Saya bikin video. Seperti biasa ya kan, jangan sampai terlewatkan. Buat makan malam ceritanya. Jadi kita langsung fresh dari sumber air terdekat. Yang mana? Bisa ke kolam Kolam apa? berenang. Buat? Kolam berenang. Kolam renang buat? Kok bisa masuk? Saya cuma mau temani kau panen. Nih. Oh, saya harus panen. Iya, saya kan sudah sering sekali panen. Jadi biarkanlah pemilik kebun sekali-sekali dia ambil alih lah. Banyak yang merah. Iya, banyak sekali pele. Wis. Bagus memang. Ini by the way kalau kalian lihat dan notice Paul ini tambah kurus karena dia lagi turun 5 kilo. Karena 2 minggu lalu dia sakit parah. Dia, sudah sembuh puji Tuhan Yesus. Iya, dia kayak keracunan begitu. Bukan keracunan ini sayang, kayak apa ya pokoknya Itu sampai yang paling parah itu waktu saya lagi mau ambil kacamata teman-teman. Saya lagi OTW ke kota. Cerita lagi. Iyalah, saya belum sempat cerita soalnya. Sekarang kan sudah sembuh. Soalnya kalau lagi sakit kita bikin video tuh kayaknya tidak pantas saja begitu menurut saya. Dia sambil panen, saya sambil cerita. Jadi saya lagi nyetir, tiba-tiba dia kirim pesan, dia bilang tolong gitu. Jadi dia tuh udah sakit 1,5 minggu. Dia sakitnya tuh dia diare sama muntah-muntah. Tahu sayang tahu muntah juga tidak? Muntah karena sakit, karena rasa sakit. Bukan, maksudnya sebelum itu, yang sebelum kejadian. Ini saya tidak muntah. Oh dia tidak muntah, jadi cuma diare aja, tapi diarenya tuh parah sekali teman-teman. Sampai saya sudah paksa-paksa dia ke rumah sakit, dia tidak mau. Anak ini tuh dia tidak suka ke rumah sakit. Jadi sudah bosan di sana atau? Jadi dia punya kakak sudah pernah, dia sudah pergi periksa darah, terus ke dokter. Karena kebetulan kan dia punya kakak perempuan itu dokter. Jadi dia pergi ke dia punya kakak perempuan, terus periksa darah dan semuanya tuh aman. Kayak dia punya kakak tuh diagnosanya tuh kayak dia karena ini bakteri aja gitu. Kebetulan mungkin dia salah makan atau gimana. Jadi ya udah periksa darahnya tuh semuanya baik-baik saja. Dia disuruh pulang tidak perlu ke rumah sakit. Terus tiba-tiba yang kembali lagi ke cerita tadi yang saya lagi ke kota. Saya lagi dalam perjalanan sudah hampir tiba untuk jemput saya punya kacamata ini. Tiba-tiba dia kirim pesan kayak gitu, tolong gitu. Baru waktu itu saya kasih tinggal dia sama si Kal berdua di rumah. Nah, habis itu tiba-tiba saya pikir kenapa gitu kan. Jadi saya telepon dia sampai sudah menangis-nangis teman-teman. Kayak saya sudah tidak bisa bicara, kayak sakit banget gitu. Saya tidak rasa sapu tangan. Oh iya, baru dia bilang dia punya tangan dengan kaki itu mati rasa. Dia sudah tidak bisa rasa lagi saking entah sakit atau bagaimana. Pokoknya intinya dia sampai tidak bisa rasa, dia punya tangan dan kaki lagi. Terus yang parahnya saking sakitnya tuh dia sampai muntah. Jadi muntah bukan kayak mual gitu, tidak, tapi karena refleks dari saking dia tidak bisa tahan rasa sakitnya gitu. Kalian tahu, saya langsung kayak ini fast furious begitu, saya kayak pembalap. Saya tertipu, saya langsung putar saya punya mobil itu. Pokoknya saya tidak peduli itu lampu merah kah, mau apa, di Jerman kan ada blitzer kan. Mau blitzer kah, mau apa, mau bayar denda, saya tidak peduli. Yang saya punya pikiran, dia sakit, dia kesakitan. Saya mau telepon ambulans, dia bilang jangan, telepon dia kakak saja. Karena kebetulan dia punya kakak perempuan, punya klinik itu dekat sini, dekat sekali dari kita punya rumah. Jadi dia bilang telepon saya, dia punya kakak perempuan supaya bisa lebih cepat. Karena saya posisi itu sudah di kota teman-teman. Aduh betapa paniknya saya, kalian bayangkan. Apalagi saya pikir ada Kal di rumah. Saya takutnya tuh dia pingsan. Kal keluar dari rumah dan ke jalan raya. Itu saya ketakutan dua itu. Dia kenapa-napa sama Kal tiba-tiba karena dia tidak bisa kontrol, Kal keluar rumah gitu. Wah saya langsung, saya tutup telepon, saya putar mobil. Sampai panen.
sebenarnya kita mau panen tomat. Iya, ini spontan gara-gara saya tadi bikin video baru saya lihat kok paha kurus sekali sayang. Saya kurus. Iya kurus. Dia Rasa turun gemuk 5 sampai kilo saya makan teman-teman. sampai. Iya tapi kan kok sakit kemarin kan kok bener-bener yang astaga. Ya namanya orang diare ya teman-teman. Diare tuh paling cepat bikin kita badan turun. Ya, Sampai 5 saya kilo. diare 1 minggu lebih, Iya, 10 hari. Minggu. Iya 10 hari. Gila sih. Wow, udah banyak aja nih. Coba lihat. Wadidaw. Wadidaw. Nah terus teman-teman tiba-tiba langsung saya pas dalam perjalanan pulang itu kita sambil ikut dia. Pokoknya dalam perjalanan pulang tuh stres sekali saya berusaha untuk tenang gitu supaya saya tidak kecelakaan kan. Tapi benar-benar saya kayak harusnya kan kalau masuk ke dalam kayak perkampungan atau perkotaan gitu kan cuma 50 km/h ya, kilometer per jam. Saya balap 100 km/h. Berapa? Sampai bahkan tuh yang lucunya pas saya tiba di sini dia punya kakak belum sampai, padahal dia punya kakak punya rumah tuh kayak cuman sekitar 7 menit dari sini. Saya lebih cepat teman-teman, saya betul-betul panik sekali, saya betul-betul ketakutan sekali dan saya datang tuh kalian tahu dia cuma pakai celana dalam di atas tempat tidur. Dia kakak masuk dia malu tapi karena mungkin sudah terlalu sakit tuh jadi dia tidak peduli, dia kayak dia cuma bilang aduh maaf ya kok datang dengan saya punya kondisi kayak begini, kayak dia minta maaf dia punya kakak. Lihat coba ini kita sambil terlompat-lompat dengan cerita karena lihat tuh ini paprika juga dia mau panen sekalian karena kita mau bikin sayuran buat makan malam. Wow. Tuh. Coba. Jangan ambil semua dulu. Wah, mau. Jangan nah, nanti yang lainnya tunggu ini dulu. Nih saya ambil yang matang-matang aja kan? Yang bisa masuk di friteuse. Oke. Air fryer. Udahlah, sabar saya lanjut cerita dulu. Jadi dia punya kakak datang itu sudah bawa koper emergency gitu. Jadi segala sesuatu obat-obatan dan semua yang dibutuhkan untuk pengambilan tindakan tuh dia bawa semua. Saya datang dia bilang gini, ini bukan cuma Paul tuh udah kayak mayat teman-teman. Dia warna badan dia tuh sudah pucat pasih sekali, pucat yang satu badan, bukan cuma di muka, bukan cuma di bibir. Ini anak kan bibirnya merah ya. Jadi sekalinya pucat tuh kelihatan sekali gitu. Saya mau menangis teman-teman pokoknya ya. Saya sambil pegang dia punya tangan, terus dia punya kakak bilang, kok minum dulu. Kayak mungkin dia takut kayak dia dehidrasi atau bagaimana. Terus dia bilang saya gini, kok juga pucat sekali. Ini terlalu sakit saja. Iya tapi kan saya panik teman-teman. Jadi sampai saya juga bukan cuma dia yang pucat, saya juga pucat. Baru saya langsung bilang astaga ini kalau ada apa-apa saya tidak akan memaafkan saya pun diri sendiri sih kayak menyesal sekali pasti. Oke jadi tuh dia udah selesai panen saya masih cerita. Terus bagaimana waktu itu sakit berapa maksudnya sakitnya dari 1 sampai 10 berapa? 12. Iya betul. Maksudnya sampai gini. Sampai dapat refleks untuk muntah. Iya, saking sakitnya. Apalagi Paul itu dia sebenarnya tidak sensitif dengan sakit. Jadi dia toleransi untuk tahan sakit itu tinggi sebenarnya. Dia bilang begitu karena saya mulai sehat sebenarnya dan saya makan banyak karena lapar 10 hari tidak bisa makan toh. Iya. Minum aja. Oh iya, jadi selama 10 hari itu dia juga tidak bisa makan karena kan takutnya nanti malah memprovokasi dia punya lambung dan usus. Jadinya makin parah. Jadi dia cuma minum dengan makan-makan crackers gitu. Terus. Ya, saya mulai sehat tapi kalau sehat saya makan banyak dan saya perut mungkin tidak siap. Dan Dünndarm, Dickdarm. Usus besar. Hat sich über den Dickdarm geschoben. Jadi usus besarnya tuh pokoknya kayak kelilit gitu teman-teman. Makanya itu yang pas dia rasa sakitnya tuh dia punya usus tuh kayak kejepit, kayak kelilit gitu. Makanya dia bilang tuh sakit sekali. Kalian bayangkan lah kalau misalnya kayak tindakan operasi kalau tidak dikasih obat bius gitu kan pasti sakit sekali ya. Sama kayak dia waktu itu. Tidak sengaja ususnya tuh karena mungkin kondisi perutnya tuh sudah kosong sekali, terus tiba-tiba diisi makanan, jadinya tuh kayak dia punya posisi mau kembali ke semula atau bagaimana tuh terlalu entah bagaimana, pokoknya tuh kayak kelilit gitu. Tapi untungnya cuman berapa menit ya sayang? 15 menit. Sekitar mungkin. 15 menit, tapi setelah itu langsung semuanya udah baik lagi dan dia sehat sampai sekarang.
Puji Tuhan Yesus. Iya, akhirnya saya juga lega sekali ya. Karena kasihan dia sakit tuh. Jangan sakit-sakit lagi ya sayang. Jangan. Nggak boleh. Aku khawatir. Oke lah teman-teman. Semua lihat air sudah bersih ke tidak? Oh iya, dia Kasih mau- masuk pompa tadi. Dia ada kasih masuk pompa di pool. Jadi ini kita sambung kabel ya dari rumah sana Bagus. untuk membersihkan kolam. Bagus. Bagus. Ya, bagus sekali. Oke. Tadi kotor sekali kah? Ini masih kabur sih. Biarkan Bisa aja dulu lagi. sedikit saja di sini. Oke lah. Ini by the way kita punya blackberry juga. Kayaknya besok bisa diambil nih. Bukan pisang. Loh, kenapa? Tidak sayang, tidak. Saya pakai HP ya. Tidak sayang, tidak. Satu, Sayang sama HP tak lempar. dua, Sayang sama HP tak. tiga. Au. Maaf. Tua-tua bangka berpermainan apa nih? Ouch. Apa? Jangan gitu dong. Lagi kah? Maaf, tidak dengan sengaja. Tidak dengan sengaja. Tidak. Kalian lihat kita punya stok tomat di kita punya apa supermarket apa pribadi. Supermarket organik masih banyak sekali. Nanti pokoknya setiap kita mau makan baru kita ambil saja begitu ya. Supaya tetap fresh kayak malam ini. Oke deh, so jadi video panen-panennya. Sebenarnya saya mau bikin video panen-panen tapi karena saya ingat cerita itu dan saya pikir oh saya harus ceritakan juga karena banyak orang yang DM saya sayang waktu saya upload kok gitu. Dia bilang, ih Pak Guru Paul tambah kurus sekali. Sekalian saya kasih laporan supaya kalian tahu apa yang terjadi dengan dia kemarin gitu. Tapi puji Tuhan sekarang dia sudah sehat lagi. Ya. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini dan doakan dia selalu sehat ya, jangan sakit-sakit lagi. Dan ini kita punya hasil panen di sore ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Kita ketemu lagi di next video. Dadah. Dadah.